Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 593. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Istana, apa yang kamu lakukan? Banyak penguasa ras iblis alien terkejut. Wajah mereka takjub, dan mereka semua berusaha sekuat tenaga untuk melawan. Mereka semua tidak menyangka bahwa Sangguan Sinner akan benar-benar melakukan sesuatu kepada mereka. Namun mereka sama sekali tidak bisa melawan, dan pada akhirnya kekuatan yang ada di tubuh mereka langsung diserap oleh Sangguan Sinner. Di saat semua kekuatan mereka diserap oleh Sangguan Sinner, seketika sosok mereka semua berubah menjadi abu dan menghilang. Saat ini Sangguan Sinner memiliki darah di wajahnya. Matanya langsung memerah, rambutnya berterbangan, terlihat seperti penyihir, wajahnya nampak mengerikan. Apa yang dilakukan Sangguan Sinner? Adegan yang tiba-tiba ini mengejutkan semua orang yang ada di sana. Tidak terkecuali Kinchen, dia juga melihatnya. Bagaimana Sangguan Sinner dan para iblis alien di bawah komandonya tiba-tiba saling membunuh. Saat ini Sangguan Sinner dengan gila-gilaan terus membunuh para iblis alien yang berada di pihaknya sendiri. Tuan Iblis Hitam, para master iblis alien itu menunjukkan kengerian di wajah mereka dan berteriak dengan panik. Mencoba melepaskan diri dari belenggu gelang berlian Sangguan Sinner dan mencoba keluar. Akan tetapi itu tidak berguna. Semua penguasa ras iblis alien itu tenggelam dan memandang iblis hitam dengan tidak percaya. Tetapi iblis hitam tidak mengatakan apa-apa. Iblis hitam itu mengabaikan mereka semua. Pada akhirnya semua esensi darah dan kekuatan mereka semua langsung diserap oleh Sangguan Sinner. Tubuh mereka semua meledak dan berubah menjadi abu. Saat ini terlihat Sangguan Sinner yang telah terluka sebelumnya. Sekarang aura di tubuh Sangguan Sinner meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan. Apa? Semua orang hanya melihat pemandangan ini dengan tatapan kosong dan ekspresi luar biasa di mata mereka. Teknik Sangguan Sinner ini hampir mirip dengan teknik yang digunakan oleh Queen di alam kuno waktu itu. Tidak berhenti di situ, Sangguan Sinner terus menyerap kekuatan para iblis alien yang berada di bawah komandonya. Saat ini Kinchen melawan Raja Iblis. Mo Yuanbei melawan iblis api merah dan Molly. Sedangkan ahli kuno Gu Junren melawan iblis hitam. Tidak ada yang bisa menghentikan Sangguan Sinner. Dia terus melesat dan melahap semua iblis alien. Situ Seng, Wei King San dan yang lainnya yang memiliki benih parasit dan juga diduduki oleh iblis alien. Semuanya juga ditelan oleh Sangguan Sinner. Setelah melahap semuanya, kekuatan Sangguan Sinner meroket. Dan di dalam tubuhnya ada serangkaian napas menderu. Dan itu adalah penguasa iblis alien yang telah ditelan olehnya. Dan mereka secara bertahap menyatu ke dalam tubuhnya. Seketika aura Sangguan Sinner terus meroket. Dan auranya hampir mendekati Raja Iblis. Tuan penguasa istana, apakah Anda berhasil? Kata iblis hitam dengan gembira. Tetapi saat berikutnya dia terkejut. Karena napas Sangguan Sinner tidak terus menerobos setelah mendekati Raja Iblis. Tetapi berhenti di sana, lingkaran cahaya hitam berdarah mengelilinginya. Itu sangat menakutkan. Tetapi itu jelas tidak menembus ke ranah alam suci. Bagaimana ini mungkin? Iblis hitam itu nampaknya sedikit tidak percaya. Jie. Umat manusia menelan ras iblis alien untuk menerobos alam suci. Ini adalah lelucon yang paling lucu yang pernah didengar oleh Raja Iblis ini. Kata Raja Iblis, melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan tawa. Jika kamu ingin menerobos ranah alam suci, maka kamu harus memahami asal-usul langit dan bumi. Kamu hanya ras manusia. Bagaimana kamu bisa memahami kekuatan asal-usul ras iblis alien? Itu konyol, kata Raja Iblis seraya mencibir. Namun di saat dia mencibir, serangan Lao Yuan sudah jatuh kepadanya. Kurang ajar, binatang sumber, aku akan menelanmu, kata Raja Iblis. Dia meraung marah. Kemudian dia kembali bertarung melawan Lao Yuan dan juga Kinchen.
Jadi itu masalahnya, kata iblis hitam, matanya memadat, seolah-olah dia baru mengerti. Dan wajahnya menunjukkan ekspresi kehilangan. Selanjutnya iblis hitam itu langsung menghindari pertarungan dengan ahli kuno Gujunren, dan sosoknya langsung terbang dan jatuh di samping Sang Guansiner. Tuan istana, saya memiliki tanda Raja Iblis yang ditinggalkan oleh ayah saya di tubuh saya. Selama separuh dari tanda Raja Iblis ini diberikan kepadamu, kamu pasti akan menerobos ranah alam suci, kata iblis hitam dengan mata yang tegas seolah-olah dia telah mengambil keputusan. Tanda Raja Iblis. Mendengar ini mata Raja Iblis memadat. Jika yang dikatakan iblis hitam itu benar, maka Sang Guansiner kemungkinan besar akan menerobos. Gujunren, hentikan dia, kata Qin-Chen. Dia juga memahami pentingnya masalah ini. Namun sayang sekali dia tidak dapat bergerak sekarang, kalau tidak dia akan melakukannya sendiri. Tanpa instruksi Qin-Chen, saat ini ahli kuno Gujunren telah menyerang ke arah Sang Guansiner. Namun tiba-tiba gelang berlian itu meledak dan langsung memukul mundur ahli kuno Gujunren. Dan seketika ahli kuno Gujunren menyemburkan seteguk darah. Kesempatan yang bagus, Tuan Istana, saya akan memberikan tanda Raja Iblis ini kepadamu, kata iblis hitam. Seketika telapak tangannya tiba-tiba jatuh di punggung Sang Guansiner. Tenangkan tubuhmu dan tunggu tanda Raja Iblis ini memasuki tubuhmu, kata iblis hitam. Di saat suaranya jatuh, suara ledakan napas tiba-tiba keluar. Napas ini adalah tanda dari Raja Iblis yang ditinggalkan oleh Raja Iblis terkutuk di tubuh iblis hitam. Begitu napas ini keluar, hantu yang menjulang tinggi tiba-tiba muncul di atas kepala iblis hitam. Dan hantu itu mekar dengan niat membunuh yang menakutkan. Dan di saat yang sama kekuatan mengerikan mengalir ke tubuh Sang Guansiner, membuat Sang Guansiner merasakan aura surga. Apakah iblis hitam ini benar-benar bersedia menyerahkan setengah dari tanda Raja Iblis? Kata Qin-Chen. Dia sedikit terpana melihat pemandangan ini. Apakah iblis hitam itu begitu baik? Iblis api merah dan yang lainnya juga terkejut. Iblis hitam itu terlalu tulus untuk seorang manusia. Dia bahkan rela menyerahkan setengah dari tanda Raja Iblis. Tidak, iblis hitam tidak akan begitu baik. Semua orang menggelengkan kepalanya. Mereka percaya pada diri mereka sendiri dan tidak pernah percaya bahwa iblis hitam akan begitu baik. Namun aura di tubuh Sang Guansiner memang membaik. Hal ini karena tanda Raja Iblis telah memasuki tubuhnya. Seketika tekanan mengerikan dari surga mengalir keluar dari tubuh Sang Guansiner. Wajah Sang Guansiner menunjukkan ekspresi kegembiraan, seolah-olah dia tenggelam dalam terobosan. Di saat melihat Sang Guansiner akan menerobos, tiba-tiba sudut mulut iblis hitam menyeringai, sinar cahaya aneh melintas melalui matanya, dan kekuatan magis dengan cepat mengalir ke tubuh Sang Guansiner bersamaan dengan tanda Raja Iblis. Boom! Seketika kekuatan di tubuh Sang Guansiner benar-benar terbakar. Iblis hitam, apa yang kamu lakukan? Teriak Sang Guansiner, ekspresi wajahnya menjadi sangat marah. Jie, apa yang aku lakukan? Sang Guansiner, tidakkah Anda benar-benar berpikir bahwa kursi ini akan memberikan tanda Raja Iblis kepadamu? Membiarkanmu menelan banyak penguasa ras iblis alien di bawah komando kursi ini. Itu untuk membiarkanmu menjadi tungku, mengubah tubuhmu menjadi tungku kekuatan dan kemudian berikan kepada kursi ini, kata iblis hitam. Dia memandang ke langit seraya tertawa. Tubuhnya memancarkan tekanan yang mengerikan. Semua aura di tubuh Sang Guansiner dengan cepat ditelan oleh iblis hitam. Dan kekuatan di tubuh iblis hitam itu sendiri meningkat dengan gila-gilaan. Apa? Sang Guansiner tiba-tiba menjerit. Tubuhnya berputar dan dia berjuang dengan kesakitan. Kekuatan di tubuhnya memudar dengan cepat dan kemudian terus mengalir ke tubuh iblis hitam. Dan aura di tubuh iblis hitam meningkat dengan cepat. Hanya sekejap posisi keduanya telah bertukar. Adegan yang tiba-tiba ini mengejutkan semua orang. Iblis hitam ini adalah metode yang sangat kejam. Tidak heran iblis hitam itu membiarkan Sang Guansiner menelan semua iblis alien yang berada di bawah komandonya. Dan bahkan rela menyerahkan setengah dari tanda Raja Iblis. Ternyata dia telah memiliki rencana ini. Pada saat ini semua orang mengerti dan merasa sangat sedih. Sang Guansiner, umat manusia terkuat, bersedia bekerja sama dengan iblis alien.
dan pada akhirnya ditipu oleh iblis alien. Dan tentu saja tidak ada akhir yang baik. Tidak, teriak sangguan Sinner. Penampilannya terlalu menyedihkan, dia berteriak dengan panik. Dan lingkaran darah di tubuhnya terbakar, berusaha melepaskan diri dari belenggu iblis hitam. Akan tetapi itu sia-sia. Kekuatan iblis hitam itu terbakar dengan cepat, melahap kekuatan sangguan Sinner dengan gila-gilaan. Jie, jangan menolak. Kamu tidak akan bisa menolak. Ketika saya mengajarkan Anda teknik dapa jiwa haus darah, saya diam-diam telah menggunakan teknik khusus. Sekarang Anda menggunakan teknik dapa jiwa darah untuk mengkonsumsi kekuatan begitu banyak orang. Belum lagi kamu juga telah mendapatkan bagian dari tanda Raja Iblis sebelumnya. Sekarang tanda Raja Iblis ini telah sepenuhnya terintegrasi dengan kursi ini. Apakah kamu pikir kamu masih bisa menolak? Kata iblis hitam itu, dia berkata dengan bangga dan juga dengan sombong. Jie. Iblis hitam itu terus tersenyum aneh. Dengan wajah mengerikan dan dengan panik terus melahap tubuh sangguan Sinner. Terlihat dengan mata telanjang. Auranya meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan. Tidak, iblis hitam itu akan segera menerobos tingkat Raja Iblis. Melihat ini, Raja Iblis itu nampak sangat marah. Nah, lepaskan Raja Iblis ini. Dan biarkan Raja Iblis ini membunuh iblis hitam itu. Jika tidak, ketika dia menembus tingkat Raja Iblis, kalian semua akan mati, kata Raja Iblis. Dia sekarang ditekan oleh Qin Chen dan Lao Yuan. Dia tidak bisa pergi kemanapun. Lao Yuan, kata Qin Chen, dia segera bertanya kepada Lao Yuan. Nah Qin Chen, itu benar. Iblis hitam itu memang akan segera menerobos tingkat Raja Iblis, kata Lao Yuan. Suaranya juga nampak serius. Mendengar ini hati Qin Chen tenggelam. Apakah dia akan benar-benar melepaskan Raja Iblis? Mustahil, Qin Chen tidak akan pernah melepaskan Raja Iblis. Jika Raja Iblis dilepaskan lalu dia melahap iblis hitam dan sangguan Sinner, maka kekuatan Raja Iblis pasti akan sangat menakutkan. Dan itu bahkan akan lebih berbahaya daripada iblis hitam. Qin Chen pada akhirnya menoleh kepada iblis api merah dan Molly. Dia ingin membuat kesepakatan. Molly, saya tidak memiliki keluhan denganmu. Saat ini situasinya sangat kritis. Jika iblis hitam itu dibiarkan menerobos ke tingkat Raja Iblis, maka kita semua akan tamat, kata Qin Chen. Apa, tidak ada keluhan? Mendengar ini wajah Molly terdistorsi. Anak ini tidak tahu malu berapa banyak keluhan di antara mereka. Molly meraung, dia memiliki banyak kritik di hatinya. Namun karena situasinya yang sangat mendesak, pada akhirnya Molly dan iblis api merah setuju. Bagus, kata Qin Chen, matanya berkilat. Selama Molly, iblis api merah, Mo Yuanbei dan Gu Junren bergabung, tidak akan sulit untuk membunuh iblis hitam dan sangguan Sinner. Qin Chen mengangguk, akan tetapi tiba-tiba kilatan dingin melintas di benaknya. Dan dia tiba-tiba merasakan sesuatu yang salah. Qin Chen tiba-tiba terkejut, dia menoleh untuk melihat Gu Junren. Pada saat ini Gu Junren dengan panik mendesak cakram hitam dan dengan kuat menahan serangan gelang berlian. Ada yang salah dalam hal ini jika sangguan Sinner benar-benar ditelan oleh iblis hitam sekarang. Mengapa gelang berlian yang dilepaskan oleh sangguan Sinner masih memiliki kekuatan seperti itu? Apakah penampilan sangguan Sinner palsu? Qin Chen nampak tertegun. Memikirkan hal ini, Qin Chen merasa ngeri. Tiba-tiba dia menoleh dan berteriak, hati-hati, sangguan Sinner menipu. Mo Yuanbei, bunuh sangguan Sinner terlebih dahulu. Apa? Sangguan Sinner menipu? Mendengar ini Mo Yuanbei dan yang lainnya nampak terkejut. Saat ini begitu suara Qin Chen jatuh, ekspresi menyakitkan sangguan Sinner yang telah ditelan oleh iblis hitam tiba-tiba menghilang dan jejak kengerian melintas di matanya. Seketika itu sangguan Sinner berbalik, darah di tubuhnya melonjak dan telapak tangannya menonjol seperti bilah tajam, langsung menusuk dada iblis hitam. Apa? Iblis hitam itu terkejut. Ada apa? Mengapa sangguan Sinner masih bisa menolak? Namun pada saat ini iblis hitam tidak bisa lagi berpikir terlalu banyak. Sebuah penghalang iblis tiba-tiba muncul di depannya untuk melindunginya. Akan tetapi tangan sangguan Sinner menghantam penghalang iblis itu. Seketika seluruh penghalang iblis tiba-tiba bergetar dan pecah berkeping-keping. Tidak mungkin, sangguan Sinner, bagaimana mungkin kamu masih memiliki kekuatan yang begitu kuat? Kata iblis hitam itu seraya menyemburkan seteguk darah.
Dia kemudian meraung dengan marah, lalu dengan panik memanipulasi kekuatan sihir di tubuhnya untuk menahan serangan dari Sangguan Sinar. Hahaha, iblis hitam, apakah menurutmu metodemu tidak akan terlihat oleh penguasa istana ini? Kamu sangat naif. Kamu berani bermain trik di depan penguasa istana ini, kata Sangguan Sinar, dia yang sebelumnya menderita dan terluka parah. Sekarang Sangguan Sinar nampak ganas dan tiba-tiba mulutnya dipenuhi dengan senyum mengejek dan dia tertawa terbahak-bahak. Sangguan Sinar berdiri dengan bangga di langit, menatap iblis hitam itu dengan mata acuh tak acuh. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.